Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Pusat Riset Rekayasa Genetika BRIN, Dr. Rati Asmananingrum, dalam hal ini diwakili oleh Ketua Tim Perencanaan dan Program Pusat Riset Rekayasa Genetika BRIN, Dr. Andri Wardiana. Yang kami hormati narasumber pada hari ini yaitu Dr. Hardian Susilo Adi dari Fakultas Pertanian Universitas Jember, Kartika Sari Dewi MSI, peneliti Pusat Riset Rekayasa Genetika BRIN, serta Bapak dan Ibu peserta Friday Scientific Sharing Seminar yang berbahagia. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, kita dapat berkumpul untuk menghadiri acara Friday Scientific Sharing Seminar series ke-14 pada hari ini Jumat 17 Februari 2023. Baik Bapak Ibu, mengawali acara pertama yaitu sambutan Kepala Pusat Riset Rekayasa Genetika, dalam hal ini diwakili oleh Ketua Tim Perencanaan dan Program Pusat Riset Rekayasa Genetika, Dr. Andri Wardiana, sekaligus akan membuka acara pada siang ini. Kepada Bapak Dr. Andri Wardiana, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin terbalik ya Bu, saya Andri Fadilah. Bapak Dr. Baik. Andri Wardiana itu sebagai moderator. Baik Bapak, mohon Oke. maaf. Ya, silakan Oke. Bapak Andri Fadilah. Ya, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tuhan yang darinya kita diberikan ilmu pengetahuan. Alhamdulillah hari ini kita bisa dapat berkumpul bersama untuk mengikuti acara kajian ilmu pada hari ini, yaitu Friday Sharing Seminar. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat datang untuk kedua pembicara penting kita, yaitu Dr. Hardian Susilo dan juga Kartika Sari Dewi, yang saya yakini bahwa keilmuan, keahlian beliau-beliau berdua ini dalam bidangnya masing-masing tentunya sangat mumpuni ya. Pertama-tama saya ucapkan permohonan maaf itu dari Ibu Rati selaku Kepala Pusat Riset Rekayasa Genetika karena tidak bisa hadir untuk membuka acara ini karena ada rapat mendadak dengan Kepala BRIN. Oke, FS3 ini merupakan media untuk kita ya, untuk para peneliti untuk dapat terus update gitu dengan ilmu pengetahuan yang senantiasa terus berkembang. Dan ibaratnya ini adalah kebutuhan kita sebagai peneliti agar selalu memperbaharui ilmunya, agar selalu update akan ilmu pengetahuan yang baru. Karena bukankah kita sebagai peneliti itu merupakan orang-orang yang haus akan ilmu, maka jika kita telah mendengarkan ilmu, maka haus itu akan dahaga itu akan hilang gitu ya. Karena itu acara ini sangat penting untuk kita semua, terutama untuk rekan-rekan peneliti, dan jangan sampai acara ini seolah-olah kita dipaksa. Ini adalah kebutuhan kita ya, untuk kebutuhan kita sebagai peneliti agar selalu terus update atau selalu update dengan ilmu pengetahuan yang terus baru. Untuk itu tidak perlu berlama-lama lagi, saya nyatakan bahwa FS3 ini saya buka, dan teman-teman peneliti semua, semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang bermanfaat bagi kita semua. Begitu saja pembukaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka sebaik kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutannya dan telah membuka acara pada siang hari ini. Baik, berikutnya kita akan foto bersama yang akan dipandu oleh panitia. Sebelumnya kami mohon kepada Bapak Ibu untuk membuka kameranya dan memberikan senyum terbaiknya. Silakan kepada panitia untuk melakukan tangkap layar. Oke, silakan Pak Erwin. Ya. Saya pandu ya. Mohon Bapak Ibu membuka dulu kameranya, diaktifkan. Masih ada beberapa supaya jadi kenang-kenangan kita untuk seterusnya. Oke, ada 6 slide di sini. Jadi ada 6 kali tangkapan layar. Saya mulai dari slide pertama ya. 1, 2, 3, senyum. Oke. Kemudian slide kedua. 1, 2, 3. Oke. Slide ketiga.
1, 2, 3. Oke. Slide keempat. 1, 2, 3. Oke. 2 lagi. Slide kelima. 1, 2, 3. Oke. Terakhir slide ke-6. 1, 2, 3. Oke, ya. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Pak Erwin dan Bapak Ibu semua. Siang hari minum air kelapa. Rasanya nikmat, bikin ketawa. Kita di sini telah berjumpa untuk acara FS3 yang istimewa. Baik Bapak Ibu, selanjutnya untuk sesi paparan dan diskusi saya serahkan kepada moderator pada hari ini, yaitu Dr. Andri Wardiana. Silakan Bapak. Mohon maaf Mbak Yeti, Oh iya, baik karena Ibu. Pak Andrinya berhalangan, sedang ada rapat mendadak, saya akan menggantikan Pak Andri sebagai moderator. Baik, silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera Bapak Ibu. Mohon maaf Pak Andri Wardiana ada tugas mendadak untuk menghadiri rapat dengan Bu Kapus, sehingga saya menggantikan tugas beliau sebagai moderator. Baik, pada hari ini kami mengundang pembicara tamu. Beliau adalah Bapak Dr. Hardian Susilo Adi. Pak Hardian adalah dosen di Fakultas Pertanian Universitas Jember sejak tahun 2005. Kemudian beliau keahliannya adalah di bidang fitopatologi, dan penelitian beliau banyak terkait pada penyakit layu bakteri, terutama dari Xanthomonas oryzae. Kemudian beliau juga aktif mengikuti International Conference sebagai oral presenter, dan juga sudah menerbitkan karya buku referensi. Beberapa penghargaan yang pernah diraih oleh Pak Hardian, diantaranya adalah dosen berprestasi tingkat Universitas Jember, kemudian pernah menjadi presenter terbaik pada seminar di Kemendistek Dikti, dan telah memperoleh Satya Lencana Karya Satya 10 tahun. Baik Bapak Ibu, mari kita langsung mendengarkan pembahasan dari Pak Hardian. Pak Hardian, waktunya 35 menit ya Pak, jadi sampai jam 13.45. Nanti dilanjutkan dengan diskusi. Silahkan Pak Hardian. Halo, tes suara saya bisa kedengaran, Bu? Jelas Pak, tapi volumenya mungkin bisa ditambah Pak. Oke, coba saya ini kan ada sebentar. Bagaimana? Sudah bisa kedengaran? Sudah cukup. Oke, baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pusat Riset Rekayasa Genetika yang sudah berkenan mengundang saya atau memberikan kesempatan untuk sharing dari beberapa hasil penelitian kami di kelompok pusat kami. Kemudian juga izinkan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan peserta yang hadir. Pada hari ini saya ingin mempresentasikan beberapa hasil riset kami yang sampai saat ini masih kami kerjakan, sehingga pada kesempatan kali ini saya mengambil judul besarnya yaitu analisa dan desain sistem vektor CRISPR-Cas9 berbasis gen XA untuk ketahanan padi terhadap Xanthomonas oryzae. Mungkin sebelumnya juga saya ingin memperkenalkan ini adalah tim riset yang hasil risetnya saya presentasikan pada kesempatan hari ini, yaitu ada saya sendiri, kemudian ada Pak Wahyu Indravanata, ada Pak Ali Wafa, kemudian ada Rasmiana, kemudian ada Nur Elia, ini mahasiswa dari Malaysia. Kemudian satu lagi ini baru lulus, yaitu Wulan Arum Hardiani. Mungkin saya membuka dengan sedikit gambar yang ini saya kira semua juga sudah familiar ya, bahwa
di Indonesia itu kalau ini lelucon lama sebenarnya bahwa kalau belum nasi itu belum makan begitu. Nah, oleh karena itu di sini dengan lelucon sederhana ini mengingatkan bahwa betapa pentingnya nasi. Nah, bagi penduduk atau sebagian besar penduduk di Indonesia. Nah, dari nasi ini kemudian saya akan tarik mundur bagaimana sehingga bisa jadi nasi. Nah, dalam prosesnya nasi ini tidak terlepas dari yang namanya padi. Nah, oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya ingin mengangkat terkait dengan keahlian atau kompetensi saya di bidang penyakit tumbuhan, yaitu kaitan dengan penyakit tumbuhan pada tanaman padi yang umum dikenal dengan bacterial blight atau di Indonesia disebut dengan hawar daun bakteri, atau pada beberapa nama daerah ini disebut dengan penyakit kresek, karena bunyinya kalau terkena angin itu seperti orang meremas kresek begitu. Nah, setelah diidentifikasi memang penyakit ini disebabkan oleh Xanthomonas oryza. Xanthomonas oryza sendiri ini punya 2 patofar, dan yang paling populer dan paling sangat berbahaya adalah Xanthomonas yang patofar oryzae. Ada satu lagi yang namanya patofar oryzicola. Nah, dari penyakit tumbuhan yang ada ini, tingkat kerusakannya ini tergantung pada stadia. Nah, stadia tanaman ini pun juga sudah terkonfirmasi oleh tim kami mengambil sampel di daerah Situbondo dan Jawa Timur. Nah, ini nanti akan saya sampaikan beberapa informasinya. Memang sangat tergantung dari stadia tanaman. Di fase vegetatif dan generasi, tingkat kerusakan ketika serangan itu juga akan berbeda. Nah, bahkan beberapa referensi termasuk yang disampaikan oleh Sekar ini, kerusakan yang disebabkan itu bisa sampai 80%, jadi lebih dari 50% begitu. Nah, di dunia, sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa Xanthomonas oryza ini sudah tersebar di seluruh dunia, meskipun tidak menutupi peta dunia begitu, tetapi sudah terdapat hampir di seluruh kontinen, di seluruh benua, ya, terutama di daerah-daerah yang masih membudidayakan tanaman padi begitu. Bahkan mungkin pengalaman saya terakhir di Amerika ini masuk pada kategori mikroorganisme atau yang tidak boleh beredar sama sekali dan masuk di dalam peraturan terkait tentang bioterorisme, karena sehingga untuk bekerja dengan patogen ini memerlukan persyaratan yang khusus begitu. Nah, ini peta sebaran yang paling banyak kita lihat di Asia, karena memang Asia masih senang staple foodnya masih dari nasi. Baik, terkait dengan Xanthomonas itu sendiri, mungkin ini gambaran umum saja bahwa Xanthomonas itu di alam atau di Indonesia khususnya di lahan itu sulit sekali untuk dikendalikan. Banyak cara, sejak zaman dulu pun sudah ada upaya-upaya pengendalian, tetapi sampai sekarang pun juga belum pernah hilang begitu. Mungkin kalau kita lihat kasus COVID sekarang sudah mulai menurun, meskipun patogennya tidak hilang, tapi relatif sudah bisa terkendalikan dengan baik. Nah, tetapi kalau penyakit ini yang sampai sekarang pun masih ada, karena ada beberapa banyak faktor yang menyebabkan, karena salah satunya terkait dengan interaksinya. Kita lihat bahwa tanaman padi sendiri punya banyak sekali varietas, kultivar dan segala macam. Dan di sisi lain patogen ini terus berkembang, bahkan ada yang melaporkan sudah punya 27 ras, ya, 27 ras patogenik yang setiap ras itu punya karakteristik keganasan masing-masing terhadap tanaman atau varietas padi tertentu. Nah, sehingga dengan demikian kalau kita lihat bahwa pengendalian secara konvensional ini menjadi sulit karena tidak dilakukan secara serius, berkesinambungan, sehingga memang diperlukan upaya-upaya alternatif untuk pengendaliannya. Nah, kita lihat sendiri bahwa ini adalah salah satu publikasi yang menginventarisasi ras dari Xanthomonas oryza. Kalau kita lihat Indonesia ini memborong ras yang ada di tanaman padi. Di Indonesia ada 8 ras misalnya, mungkin ini bisa berkembang tergantung intensitas dari para peneliti untuk mengidentifikasi ras-ras ini. Nah, di India ada 5, di Nepal ada 5, di Malaysia hanya 2, di Indonesia ini ada 8. Nah, ini yang kemudian bagaimana kalau melihat bahwa kejadian penyakit hawar daun ini sangat erat kaitannya dengan interaksi.
Nah, oleh karena itu mengkaji dari karakteristik interaksi antara patogen dengan tanaman, maka kita merasa penting bahwa yang bisa kita lakukan adalah melalui sebuah pendekatan baru, yaitu melalui rekayasa atau penggunaan varietas tahan. Kita lihat bahwa interaksi dari tanaman dan patogen ini banyak jalurnya atau pathway-nya yang kemudian dapat memicu mekanisme ketahanan dari tanaman. Nah, inilah yang kemudian sisi interaksi, manfaat dari interaksi yang dipelajari secara molekuler inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh banyak peneliti untuk mengembangkan salah satunya varietas-varietas tahan, dalam hal ini untuk mempercepat proses penghasilan varietas tahan. Nah, kalau kita lihat sendiri bahwa tanaman padi itu punya paling tidak 47 gen ketahanan, ya, tahun kemarin masih terdeteksi 46, tahun ini sudah 47 gen. Ya, paling tidak 47 gen yang terkait dengan Xanthomonas oryza. Ketika tanaman padi terinfeksi oleh bakteri ini, maka tergantung varietasnya, maka salah satu atau salah dua atau salah tiga dari gen-gen ini akan aktif dan terlibat di dalam proses interaksi dan berdampak pada munculnya kejadian penyakit atau tidak, tergantung dari mekanisme ketahanan yang dimiliki oleh tanaman padi itu sendiri. Nah, ini ada beberapa mekanisme ketahanan yang dapat terjadi ketika tanaman padi berinteraksi dengan patogen Xanthomonas oryzae. Ada melalui pendekatan reseptor like kinase, kemudian ada efektor binding elemen, kemudian ada eksekutor X gene dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian menjadi dasar bagaimana kita mempelajari lebih lanjut terkait tentang pemanfaatan interaksi ini, kaitannya untuk menghasilkan mengetahui tetua-tetua mana yang nanti bisa dimanfaatkan sebagai induk untuk melakukan produksi atau penghasilan varietas tanaman yang tahan. Nah, meskipun tanaman padi itu memiliki mekanisme ketahanan seperti ini, ada reseptor like kinase, efektor binding elemen, dan segala macam, tetapi ternyata patogen itu juga punya kalau saya sebutkan itu seperti senjata untuk mengantisipasi agar ekspresi dari gen-gen ketahanan ini tidak terjadi. Nah, yaitu yang dikenal dengan efektor. Nah, efektor ini banyak bentuknya. Salah satunya adalah tail ya, atau transcription activator like effectors. Jadi dia memicu gen-gen tertentu untuk menghambat terjadinya ekspresi atau aktivitas dari gen-gen ketahanan. Nah, ini yang kemudian menjadi kajian yang sangat menarik dan membuat kami di grup riset kami untuk tertarik mempelajari ini lebih lanjut. Baik, untuk bagaimana pengendalian, nah ini dari referensi tahun 2022 terbaru, ini sudah ada salah satu peneliti, dan saya kira ini tidak hanya satu peneliti ini saja, ini sudah membuat sebuah kesimpulan bahwa di era sekarang, bahwa pengendalian penyakit yang paling realistis adalah melalui pendekatan ketahanan tanaman. Nah, bicara tentang pendekatan ketahanan tanaman, maka tidak terlepas dari berbicara tentang interaksi antara patogen dengan tanaman. Karena interaksi inilah yang kemudian menjadi dasar bagaimana kita mengantisipasi agar interaksi ini tidak berlanjut pada munculnya kejadian penyakit. Nah, ini ada mekanisme yang dikenal dengan PTI atau Patent Trigger Immunity, atau juga ada yang menyebutkan sebagai Pathogen Associated Molecular Patent Trigger Immunity, ataupun juga Effector Trigger Immunity. Nah, karena patogen ini seperti saya sampaikan sebelumnya punya kemampuan menghasilkan efektor melalui tipe 3 secretion system. Ini ada di sini. Nah, ini kemudian efektor ini akan keluar. Nah, kemudian dari sini perlu sekali kita melihat adanya kandungan gen-gen ketahanan yang dimiliki oleh padi, karena gen-gen inilah yang kemudian menentukan berhasil atau tidaknya interaksi patogen di dalam menginfeksi tanaman, sehingga perlu sekali ada kajian-kajian terkait dengan ekspresi gen-gen ini. Nah, di sisi lain kita lihat kondisi di Indonesia, kita punya banyak sekali plasma nutfah padi, bahkan ada di lapangan yang kami temui bahwa
ditanam tapi ketika ditanyakan varietasnya pun juga tidak diketahui. Nah, kemudian ada beberapa petani yang masih memproduksi benih padi secara sendiri, secara mandiri. Nah, kemudian dengan kondisi ini, penyakit ini masih sangat sulit sekali untuk dituntaskan. Nah, ini ingin saya sampaikan bahwa hasil penelitian kami pada tahun 2019, nah ini yang saya sampaikan tadi bahwa ada beberapa petani di daerah Jember itu menanam padi, tetapi ketika kami tanyakan varietasnya tidak diketahui, ini varietas apa. Tapi yang penting tanam padi begitu. Nah, banyak varietas-varietas lokal maupun varietas-varietas baru ya, varietas unggul yang ditanam oleh petani di lapangan. Namun yang kami dapatkan ketika ditanam di dua lokasi di sini adalah di Jember dan Situbondo, kejadian dan keparahannya pun juga masih cukup tinggi. Dan dari kesimpulan yang kami ambil dari hasil pengamatan di lapangan ini, baik insiden dan keparahan ini menempatkan bahwa kondisi serangan itu menunjukkan bahwa tanaman padi itu dalam kondisi yang mudah terserang. Nah, inilah yang kemudian kami mencoba mencari kira-kira kenapa ya, padahal varietas-varietas padi seperti disampaikan sebelumnya secara teoritis bahwa pasti punya gen ketahanan. Tapi kenapa kok masih ada kejadian-kejadian ini? Nah, dari hasil penelitian ini juga kami mencoba mengelompokkan gen-gen ketahanannya, tetapi tetap saja meskipun punya gen ketahanan, ini sebagaimana yang kami duga sebelumnya, kita coba deteksi ternyata gen-gen itu ada sebenarnya di dalam varietas-varietas padi. Bahkan kami bisa mengelompokkan di daerah Jember dan Situbondo dari varietas atau jenis-jenis padi yang ditanam itu kami kelompokkan menjadi 4 grup. Nah, grup ini kemudian kami lihat yang paling menarik adalah grup 1. Dia punya grup memiliki gen-gen ketahanan yang paling banyak, tetapi pada kenyataannya tetap saja masih bisa terserang dan juga tingkat keparahannya cukup lumayan sehingga tetap dikategorikan hasil pengamatan kami adalah rentan. Nah, dari sini kita coba ingin mengetahui ada gen ketahanan, tapi kenapa masih bisa rentan? Nah, di sini kemudian kami mencoba memadukan dengan teori kejadian penyakit. Nah, di sini kemudian kami mencoba berhipotesis bahwa meskipun ada gen ketahanan, tetapi bagaimana dengan ekspresinya? Apakah gen ketahanan itu terekspresi atau tidak terekspresi? Nah, inilah yang kemudian menjadi salah satu alasan kami juga untuk melakukan analisa terhadap ekspresi gen. Karena kembali lagi bahwa ketika ada interaksi, gen-gen ini akan aktif. Tapi ketika tidak ada interaksi, apakah gen-gen ini juga sudah dalam kondisi aktif atau misalnya seperti ekspresinya bersifat konstitutif, tidak perlu ada pemicu, dia tetap terekspresi. Tetapi ada juga gen-gen yang dikategorikan sebagai gen-gen yang induksible, yang harus terekspresi ketika ada pemicu. Salah satu pemicunya adalah adanya infeksi. Nah, ini yang kemudian kami mencoba melakukan analisa lebih lanjut. Nah, di sini kita coba membandingkan dari beberapa varietas, karena di Indonesia kita lihat banyak sekali varietasnya. Kami coba mengambil dari kelompok padi yang putih, kemudian yang merah dan yang hitam. Kami coba analisis keberadaan gennya, ya, sequence gennya. Nah, kami juga menemukan seperti ini bahwa ternyata memang ada gen-gen itu. Nah, ini gen yang kami deteksi ini tidak semua, tidak 47, tapi kami coba melihat representatif dari gen-gen yang terlibat di dalam mekanisme ketahanan. Nah, di sini kami melihat misalnya ada gen XA, misalnya ada di XA1, Ciherang, Cempo, ini ada. Kemudian ada XA4 yang semua tanaman padi yang kami analisis itu ada. Nah, di sisi lain, yang menariknya bahwa gen-gen tersebut meskipun ada pada level DNA, tetapi dia tidak terekspresi ketika tidak ada infeksi. Nah, ketika tidak ada infeksi, dia tidak terekspresi, tetapi ada juga yang ketika terinfeksi baru dia terekspresi. Nah, namun dari hasil kajian kami mencoba menganalisis ternyata tidak ada pola khusus begitu. Tidak ada pola khusus, oh kalau gen ini ada aktif terekspresi, maka dia pasti tahan. Itu kami tidak menemukan pola-pola tersebut. Nah, sehingga ini yang menjadi terus terang masih menjadi PR bagi kami, kira-kira ada mekanisme apa lagi selain
kembali pada kondisi kondisi terjadinya penyakit sebagaimana tadi yang kami gambarkan di dalam bentuk segitiga. Nah, sehingga jelas sekali bahwa dari sini, kami melihat bahwa karena tidak ada pola khusus begitu. Nah, namun di sisi lain aktivitas dari gen-gen ini tampak bahwa punya peranan kalau dilakukan dikaji secara terpisah, punya peranan penting terhadap tingkat ketahanan ketika dikaji pada level laboratorium. Nah, dari sinilah kemudian kami coba melihat bahwa sebagian besar kalau kita lihat bahwa gen-gen yang ada, yang kami analisis adalah gen-gen yang sifatnya dominan. Gen EXA1, EXA4, EXA7, EXA10, dan EXA21 ini adalah gen-gen yang dominan, sehingga dia terekspresi maka ada hubungannya dengan ketahanan. Tetapi ada lagi gen yang sifatnya resesif. Ya, ketika dia terekspresi berlebihan, maka dia akan menyebabkan tanaman menjadi tahan. Nah, inilah yang kemudian kami temui pada gen EXA13. Nah, gen EXA13 ini yang kemudian menjadi target kami, bagaimana kalau gen ini kita coba untuk melakukan modifikasi. Kita edit dengan teknologi genome editing yang saat ini kita coba pada teknologi yang terbaru yaitu CRISPR-Cas9. Nah, kita coba dengan CRISPR-Cas9. Nah, mungkin ini sedikit kilas balik saja bahwa saya kira mungkin semua sudah paham tentang CRISPR itu seperti apa. Salah satu komponen yang paling penting adalah single guide RNA yang harus didesain sehingga bisa mengenali dari DNA target. Nah, di sini salah satunya juga ada protospacer adjacent motif, ada PAM yang menjadi pengenal khusus untuk yang CRISPR-Cas9 ini punya sekuen PAM yang khusus yang biasanya kalau tidak salah itu NTT kalau tidak salah ya. Jadi ini yang kemudian dengan teknologi ini akan menghasilkan double stranded break, kemudian memungkinkan terjadinya indel. Nah, indel ini yang kemudian dapat menyebabkan terjadinya mutasi pada gen target. Nah, sebelum saya masuk mungkin sedikit terkait dengan bagaimana kami mendesain, kemudian kami mencoba mengkonstruk sistem CRISPR-nya. Di sini bahwa salah satu kenapa EXA13 itu ketika dia terekspresi berlebih, maka kejadian penyakit akan menjadi lebih parah. Nah, ternyata gen ini terinduksi oleh adanya efektor dari patogen yang menyebabkan dia terekspresi berlebih. Ketika dia terekspresi berlebih, maka gula yang ada di dalam sitoplasma ini akan diekspor keluar sel. Nah, gula yang terekspor keluar sel inilah yang kemudian menjadi nutrisi bagi patogen untuk terus berkembang. Nah, ketika dia berkembang, maka kondisi ini yang memicu patogen untuk menguasai sel tanaman, bahkan jaringan tanaman, sehingga memunculkan kejadian penyakit. Oke, nah harapan kami dari editing gen ini diharapkan dapat menghambat aktivitas yang berlebihan ketika terinfeksi dan mendorong mekanisme defense mechanism, jadi mekanisme pertahanan. Nah, ini kemudian kami coba rekonstruksi gen of switch ya dari sekuen EXA13 ini, kami ambil sampelnya dari ER64 seperti ini, dan ini di level DNA ada, tetapi di level RNA ekspresinya sangat tergantung pada setelah adanya infeksi. Berbeda dengan ciherang. Nah, kemudian dari sini kami coba menggunakan membandingkan, karena tujuan kami mencoba mengkonstruk atau mendesain ini adalah nanti sistemnya ini bisa bekerja baik di semua tipe tanaman padi, baik japonica maupun tipe indica, sehingga kami mencoba mengambil atau mengalainkan gen ini, kemudian kita lihat ternyata ada beberapa memang sama secara umum, namun setelah kami kaji lebih lanjut ternyata ada beberapa perbedaan ya, perbedaan secara sequence DNA. Nah,
secara umum bahwa gen EXA13 ini terdiri dari 5 ekson, ya, 5 ekson 1, 2, 3, dan 4 dan 5, dan di ekson 3, 4, dan 5 ternyata memiliki variasi, sehingga ketika kami mencoba mendesain ke sana, kami khawatirkan ada sequence yang tidak sesuai sehingga menghambat terjadinya proses rekognisi antara gRNA dengan gen target. Nah, sehingga kami coba melakukan analisis untuk target mutasinya atau target editingnya ada pada ekson 1 dan ekson 2. Nah, ini kami coba seperti itu. Nah, dari sini dengan bantuan aplikasi ChopChop, kami pakai ChopChop untuk mengidentifikasi potensi adanya target sequence pada ekson-ekson tersebut. Nah, kemudian dari pemanfaatan aplikasi ChopChop ini, kami mendapatkan, sebenarnya awalnya kami ingin mengedit di 5 ekson ini. Tetapi ketika berdasarkan hasil analisis tersebut, sehingga kami fokus pada 2 ekson saja, yaitu ekson 1 dan ekson 2. Nah, kebetulan pada penelitian yang kami lakukan, kami menggunakan backbone atau vektor yang simple, ya. Jadi prosesnya sangat sederhana sekali. Jadi kami menggunakan PRGAP 32. Ini ada 2 varian, ada PRGA 32 yang hanya bisa bekerja pada E. coli, ada yang PRGAB 32 yang sekalian bisa bekerja pada Agrobacterium. Jadi kami gunakan yang PRGAP 32 ini. Nah, menariknya untuk konstruksinya ini akan menjadi sangat sederhana karena untuk cloning site-nya ini sangat sederhana sekali, sehingga sudah disiapkan sedemikian rupa hanya menggunakan pemotongan dengan BSA1 kalau tidak salah, BSA1, kemudian tinggal target gRNA sequence kita, targetnya kita hanya menambahkan beberapa, sehingga pada prosesnya kita hanya memesan oligonukleotida yang kemudian kita lakukan annealing. Setelah annealing baru kita lakukan ligasi ke vektor PRGAP ini, sehingga vektor ini kemudian dia harapannya membawa gen insert atau gRNA ini. Nah, dari sinilah kemudian ini hipotesis dari konstruksi kami. Jadi di PRGAP 32 ini ada restriction site. Jadi ketika restriction site ini digunakan, maka otomatis ketika sudah terpotong, maka insert yang dimasukkan itu sudah tidak bisa terpotong lagi dengan BSA1. Kenapa? Karena site restriksinya sudah hilang. Sehingga proses inilah yang kemudian menjadi hipotesis kami ketika kami melakukan screening terhadap transforman dari PRGAP 32 yang telah membawa gRNA ekson 1 dan ekson 2. Jadi ini yang menjadi analisis atau parameter yang akan kami amati, yaitu transformanya pasti tahan terhadap kanamisin. Kemudian PRGAP 32 dengan insersi dengan gRNA-nya ini dia tidak dapat direstriksi dengan BSA1. Kenapa? Karena seperti saya sampaikan tadi bahwa ketika proses konstruksi tadi, maka ketika sudah dipotong dengan BSA1, maka otomatis site restriksi dari BSA1 ini akan hilang. Nah, untuk memastikannya lagi, kami juga berhipotesis bahwa dengan demikian, maka plasmid ini pasti bisa direstriksi dengan XPA. Jadi XPA itu ada di daerah terminal di sini, dekat right bordernya. Nah, dari sini yang kemudian kami jadikan dasar atau parameter untuk melakukan observasi terhadap hasil kami. Di sini yang pertama melalui hasil tersebut, yang pertama terkait dengan fenotipik tumbuh pada media mengandung kanamisin. Kemudian kami coba proof kembali dengan pemotongan dengan BSA, ya, dengan BSA1 ternyata yang originalnya masih tetap bisa terpotong.
yang sudah terinsersi itu tidak terpotong. Nah, di sisi lain, kalau kami juga ingin membuktikan lebih lanjut bahwa kalau dengan XBA1, dengan analisis seperti ini, maka seharusnya bisa terpotong. Nah, sehingga kami juga mencoba, ternyata memang semuanya masih bisa terpotong. Dan ini yang kemudian masih menjadi PR sebenarnya. Jadi masih terus kami coba terkait dengan proses sequencing dari hasil konstruk yang kami buat ini. Nah, terus terang yang kami lakukan ini masih pada tahapan seperti ini, yang selanjutnya kami sedang berupaya untuk mentransformasikan ke agrobakterium yang kemudian kami lanjutkan pada tanaman, sehingga memang ini terus terang bagian daripada sharing kami, meskipun ini belum selesai, tapi kami harapkan juga ini bisa menjadi masukan bagi kami di dalam sharing seminar ini. Kira-kira mungkin ada yang punya pengalaman lebih atau punya pengetahuan lebih, kita bisa sharing, mungkin ke depan kita bisa berkolaborasi. Nah, namun dari sini yang kami persiapkan kembali melihat dari kondisi besar dari gen XA13 ini, seperti saya sampaikan tadi, bahwa dengan adanya transcription activator like effector yang disuntikan ke dalam sel tanaman oleh tipe 3 secretion system yang dimiliki oleh Xanthomonas, ini kemudian pada gen dominan dia akan terinduksi. Gen dominan ini akan terinduksi. Ketika gen ini terinduksi, maka dihasilkan protein XA13 ini yang kemudian mendorong sugar efflux ini atau pemompaan sugar keluar sel ini menjadi lebih banyak. Nah, ketika ini lebih banyak, maka bakteri yang ada di permukaan sel akan mendapatkan nutrisi ini dengan baik, sehingga bakteri ini akan berkembang dengan pesat. Nah, dari sini kemudian kami berpikir, oke, akan mengganggu dari target gen ini. Nah, muncul sebuah hipotesis baru. Ternyata kalau gen ini kita ganggu, ya, ini ada yang dominan, ada yang resesif. Yang resesif ini dia itu hanya berbeda pada promotornya. Nah, yang membedakan keduanya antara yang resesif dan dominan ini adalah pada bagian promotor, sehingga dikhawatirkan ketika gen XA13 ini kita masukkan pada misalnya yang homolog, ya, padi-padi yang memiliki gennya yang sudah homolog, kromosom homolog begitu, yang hanya misalnya gennya hanya dominan, ini akan berpengaruh terhadap perkembangan, dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap perkembangan dari tanaman padi itu sendiri. Nah, tapi kalau dua-duanya ini akan menjadi gambling. Tapi kami belum tahu hasilnya seperti apa. Nah, ini yang kemudian mendorong kami tetap meneruskan proyek ini. Nah, dengan catatan bahwa ada beberapa hal yang kemudian menjadi perkembangan dari riset yang kami siapkan. Nah, di sini bahwa seperti saya sampaikan tadi, gen XA13, ini ada XA13 alel. Nah, ini sama persis sekuensnya, cuma yang membedakan adalah pada daerah promotor. Nah, untuk pada gen XA13, promotornya ini akan sangat mudah untuk dipicu ekspresinya. Ketika ini terekspresi, maka menyebabkan tanaman menjadi rentan. Nah, di sisi lain dengan ekspresi gen yang resesif, maka dia tidak terpicu oleh efektor dari patogen, sehingga ekspresinya itu tidak begitu tinggi. Nah, tidak begitu tingginya ini yang kemudian ekspresi ini terkait dengan mekanisme ketahanan tanaman padi terhadap patogen tersebut, meskipun sampai saat ini mekanisme detailnya seperti apa masih belum ada yang bisa menjelaskan. Tetapi secara observatif, ketika tanaman padi dengan gen resesif XA13 ini diinokulasikan dengan patogen, maka gen ini beraktivitas dan menyebabkan tanaman padi menjadi tahan, karena aktivitas dari gen XA13 yang dominan ini tidak terjadi. Nah, inilah yang kemudian
menjadi future work dari kelompok kami. Mungkin saya kira mungkin akan lebih baik mungkin kita bisa banyak sharing dan berdiskusi akan jauh lebih baik. Mungkin maaf. Itu dari kami dan sedikit informasi mungkin Bapak Ibu bisa membaca lebih lengkap di 3 publikasi kami yang sangat terkait dengan penelitian atau hasil yang barusan saya sampaikan ini. Mudah-mudahan ini akan bisa lebih memperjelas apa yang saya sampaikan pada hari ini. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Bu Nur selaku moderator. Terima kasih Bu Nur. Terima kasih banyak Pak Ardian atas sharingnya. Sepertinya banyak yang berminat Pak untuk bertanya dan berdiskusi dengan Pak Ardian karena tadi belum selesai presentasi pertanyaannya udah 4 dari 4 penanya. Jadi saya beri kesempatan untuk Bapak Ibu boleh bertanya melalui chat room, silakan ditulis pertanyaannya. Atau kalau mau diskusi langsung dengan Pak Ardian boleh menggunakan fitur raise hand dan bertanya. Kemudian Pak Ardian jika tidak keberatan nanti sebelum berakhir mohon dikirim email Bapak atau sekalian kalau bisa dengan WA-nya Pak, karena ada beberapa teman yang mungkin pertanyaannya tidak bisa masuk ya karena waktunya terbatas. Siap. Nggih. Monggo Pak dijawab dulu ada 4 penanya di chat room. Baik. Yang raise hand masih belum ada. Baik, dari Pak Erwin Fajar. Oke, terima kasih Pak Erwin. Wah, ini pertanyaannya menarik sekali ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti ini bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaan. Yang pertama di sini terkait tentang apa tantangan dalam upaya gen discovery ketahanan Xanthomonas di padi. Nah, ini kalau menurut saya yang kami tangkap terkait dengan karena yaitu tadi kondisi di Indonesia beberapa varietas padi itu varietas lokal khususnya itu kan belum terungkap semua komponen-komponen itu. Nah, ini yang kemudian pembuktiannya pun juga oke ada tahan tetapi secara genetik ya gen-gen ketahanannya belum terpetakan sehingga kita belum menjadi kesulitan untuk mengetahui bahwa di varietas ini terdapat gen ini yang kemudian bisa menjadi sumber gen yang nanti atau sumber induk yang dapat mentransferkan gen-gen ketahanan itu ke varietas padi yang akan dikembangkan begitu. Nah, ini selain itu juga kondisi varietas-varietas yang ada di lapangan kadang-kadang ada yang mengawinkan sendiri dan sehingga yaitu tadi heritage-nya tadi tidak bisa diketahui. Mungkin saya izin share. Oke, jadi nah kira-kira ya salah satunya seperti ini. Nah, ini yang kemudian menyebabkan kesulitan. Kemudian juga proof dari aktivitas penelitian yang mengkaji tentang ketahanan itu pun juga tidak banyak begitu, sehingga ini juga bisa menjadi salah satu penghambat ya atau kesulitan yang di tantangan yang dihadapi ketika kita melakukan upaya gen discovery untuk ketahanan. Nah, kemudian ini pertanyaan berikutnya. Oke, nah ini yang perlu diketahui terkait dengan pertanyaan ini ya, mungkin seperti yang saya tunjukkan di sini bahwa di dalam konsep kejadian penyakit itu tidak serta-merta hanya karena faktor dari keganasan patogen. Nah, faktor keganasan patogen atau penyebab penyakit dalam hal ini adalah Xanthomonas oryzae, salah satunya ini terkait dengan faktor ketahanan pada tanaman padi, yaitu gen-gen ketahanan tadi. Nah, pertanyaannya kalau tidak ada gen ketahanan apa? Maka yang paling memungkinkan adalah kita melakukan manipulasi atau manajemen dari aspek lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan biotik. Biasanya bisa dilakukan dengan
teknik-teknik pengendalian lainnya yang itu untuk menunda jangan sampai proses patogenesis ya, proses patogenesis dari patogen ini dia bisa berlangsung dengan cepat dan kondisi lingkungan mendukung perkembangan patogen. Nah, itu yang bisa dilakukan dalam hal kaitannya dengan menunda ketahanan tanaman yang sudah ada yang ternyata sudah bisa terpatahkan begitu. Nah, ini yang cara-cara lain, tapi memang kembali lagi caranya memang tidak durable begitu. Nah, ini yang menjadi terus terang ini juga masih menjadi kesulitan sehingga mau tidak mau ya kembali lagi pada upaya penghasilan varietas-varietas tahan ataupun kita bisa melakukan upaya penekanan dari penyebab penyakit sehingga tidak hanya dari faktor genetik tanamannya saja tetapi juga dari faktor pengelolaan patogennya atau penyebab penyakitnya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran. Kemudian baik, yang nomor 3 mungkin terus terang Pak Erwin, kami belum sampai pada pemulihan karena nanti di bidang untuk yang terkait dengan breeding ini kami ada salah satu tim yang memang ahlinya ada Pak Fafan. Jadi saya sendiri tidak sampai ke sana karena untuk pekerjaan ke breedingnya nanti mungkin akan dikerjakan oleh beliaunya. Jadi mohon maaf mungkin untuk nomor 3 ini saya masih belum bisa menjawab gitu. Ya Pak, izin Oke, silakan. Ya untuk pertanyaan nomor 2 Pak, memang kan penyakit tuh kayak perang, kita serang, diserang balik, dia berevolusi, terus kemudian kita inserting gen baru lagi dan kayak cycle gitu ya. Betul. Simpel aja Pak. Kalau beberapa penyakit kan contoh kalau di manusia campak kita berhasil menang ya dan oleh WHO punah. Nah kalau yang Xanthomonas ini apakah akan ada titik kita menang dan tidak perlu jadi concern lagi Pak? Oke. Terima kasih Pak Erwin ya. Ini sebenarnya juga terus terang Pak Erwin ini masih menjadi PR karena kenyataannya ini penyakit ini sejak ditemukan tahun sekitar 59 sampai sekarang ini masih belum hilang-hilang. Kalau di manusia kan mungkin ya hanya dalam beberapa tahun sudah bisa terkontrol. Karena memang kembali terus terang ini tidak bisa sepenuhnya disalahkan pada tanaman padi maupun kondisi lingkungannya, tetapi memang dari perilaku berbudidaya di kita. Jadi yang memang perilaku berbudidaya tanaman ini yang kemudian menjadi faktor untuk menjaga terus-menerus begitu. Yang mungkin analoginya kalau di COVID kemarin disuruh maskeran, misalnya disuruh vaksin, masih saja ada hal-hal yang ini. Nah, di lingkungan pertanian pun juga masih ada. Tidak boleh begini, tetapi masih terus dilakukan sehingga induksi mutasi dari patogen ini itu berlangsung secara lebih cepat. Nah, meskipun berupaya dengan breeding cari tanaman padi baru pun, nah karena ada perubahan faktor di luar dari sistem penyakit ini, yaitu manusia yang melakukan kegiatan-kegiatan yang mendorong terpicunya mutasi baru. Nah, ini yang kemudian menyebabkan masih sulit. Nah, ini kemudian kalau harapan saya mungkin harapan kita bersama ya ketika masukan dari para peneliti, kemudian dari para peneliti terkait dengan bagaimana berbudidaya tanaman padi yang sehat, saya kira itu menjadi salah satu langkah yang paling efektif untuk benar-benar mengatasi si Xanthomonas ini tidak muncul kembali. Begitu, Pak Erwin. Baik. Mungkin bisa saya lanjutkan berikutnya dari Pak Nurfianto. Oke, baik. Ini Pak Nurfianto, terima kasih pertanyaannya. Ini langsung mencelingkan apa yang ada di benak saya. Betul sekali Pak Nurfianto, bagaimana dukungan menggunakan pendekatan agronomi atau cara-cara budidaya. Memang cara-cara budidaya di dalam konsep di bidang kami, di bidang penyakit tumbuhan dan di bidang pertanian ada konsep yang namanya pengendalian hama terpadu. Di situ memadukan selain aspek faktor-faktor agronomis juga menggunakan faktor-faktor pengendalian lainnya, termasuk salah satunya adalah penggunaan varietas tahan. Dan
pengendalian penyakit ini tidak bisa hanya dilakukan dengan penggunaan varietas tahan, tetapi juga harus dikombinasikan dengan pengendalian atau teknik-teknik lainnya seperti cara-cara pendekatan kultur teknis, misalnya budidaya lahan sehat, kalau ada yang terinfeksi tidak harus dengan pestisida dulu misalnya, atau mungkin dengan pestisida dengan kondisi atau dosis yang yang sudah sesuai atau yang direkomendasikan, ini bisa dilakukan. Nah, kemudian ada salah satu hal lain yang terus terang kami juga masih mengembangkan, ya, masih sedang mengembangkan ini, yaitu tadi ada di saran kami di sini adalah menggunakan pendekatan izin ya, tanaman tahan ya, kalau tidak salah pendekatan tanaman tahan. Nah, tetapi di sisi lain untuk pendekatan ketahanan tanaman ini tidak hanya dapat diperoleh melalui pendekatan breeding atau pemulihan tanaman, baik itu yang dengan bioteknologi konvensional ataupun modern, tetapi bisa dilakukan dengan upaya istilahnya adalah pemicuan ketahanan tanaman atau istilahnya induksi ketahanan. Nah, induksi ketahanan ini dapat dilakukan dengan menggunakan banyak cara. Nah, termasuk yang kami gunakan adalah penggunaan ekstrak dari tanaman. Nah, selain itu juga kita bisa menggunakan pendekatan interaksinya, yaitu menggunakan flagela. Nah, flagela dari bakteri ini diketahui dia dapat memicu ketahanan sel, ketahanan tanaman yang sifatnya broad spectrum. Ketika belum ada patogen tetapi sudah diaplikasikan dengan flagela misalnya, nah ini kondisi tanaman sudah terpicu ketahanan sehingga ketika patogen ini akan menginfeksi, posisi tanaman itu sudah dalam posisi yang tahan atau siap untuk melawan. Tadi seperti disebutkan Pak Erwin tadi adalah perang-perangan ya. Memang kalau saya kuliah selalu saya sampaikan ini ada mekanisme perang-perangan. Ada efektor, ada resisten gen, ada efektor, begitu seterusnya. Nah, ini bisa kita manipulasi atau yang kami sebut sendiri di tim kami adalah rekayasa ketahanan. Jadi rekayasa ketahanan itu menggunakan pendekatan senyawa-senyawa atau bahan-bahan yang jauh lebih aman ya, digunakan untuk menginduksi ketahanan tanaman. Ini bisa. Jadi banyak cara. Kemudian bagaimana keberhasilan teknik untuk meningkatkan ekspresi gen ketahanan pada studi. Oke, mungkin yang pertanyaan kedua mungkin sudah kami sampaikan. Untuk kajian kami masih belum sampai pada di lapangan, tetapi masih pada tahap pengembangan konstruk. Nah, sehingga untuk ke depan selanjutnya kami akan melakukan itu pada kajian di tanaman. Mungkin ini mohon maaf, nomor 2 juga belum bisa kami jawab secara keseluruhan. Bagaimana dengan peranan elixir growth terhadap ekspresi gen tersebut serta di saat melakukan genome editing? Oke, mungkin elixir. Kalau mungkin ya elixir itu ada banyak ya. Nah, kalau elixir yang pemicu itu kita bisa lihat dampak dari elixirnya. Elixir itu sifatnya dia spesifik ke gen tertentu atau sifatnya broad spectrum. Dia mengaktifkan gen ketahanan yang tidak spesifik atau dia mengaktifkan terkait dengan gen-gen ketahanan yang sifatnya spesifik kepada patogen tertentu atau yang sifatnya luas. Nah, ini kita bisa lihat. Dan mungkin sama halnya yang juga elixir tadi yang disebut, kami lakukan menggunakan ekstrak dari tanaman yang kemudian kami coba aplikasikan. Ternyata memang secara genetik ekspresi gen-gen ketahanan itu dia meningkat. Ada ekspresi yang meningkat. Nah, peningkatan ini kami duga berasal dari elixir tadi yang ada di bahan-bahan tadi sehingga dia memicu terjadinya peningkatan ketahanan. Nah, untuk konfirmasi terkait ketahanan itu apakah sifatnya spesifik ke patogen tertentu atau sifatnya luas untuk semua penyebab penyakit. Nah, ini yang perlu dikaji lebih jauh. Tetapi pada prinsipnya penggunaan elixir itu sangat memungkinkan di dalam hal untuk peningkatan ketahanan tanaman. Kemudian oke, selanjutnya dari Pak Ivan Mambaul Munir. Baik Pak, terkait dengan ini, nah ini terkait dengan plasmid yang kami gunakan. Jadi kebetulan kami
mendapatkannya dari @gene.org, itu adalah pusat repositori plasmid ya, plasmid dan vektor yang cukup besar ada di Amerika. Nah, kami dapatkan dari sana. Nah, kebetulan varian dari PRGA ini ada dua. Ada yang PRGA 32. Mohon izin. Oke, ada PRGA 32 yang hanya bisa bekerja di E. coli. Kemudian ada PRGA B32. Yang B32 ini dia sudah binari. Jadi dia selain bisa di E. coli, dia juga bisa digunakan di Agrobacterium. Nah, ini yang kemudian konstruknya sama persis, hanya perbedaannya pada tambahan pada orinya. Jadi replikasi originnya bisa berkembang atau bisa dilakukan di Agrobacterium, sehingga kami gunakan itu secara langsung. Jadi variannya yang kami gunakan tidak PRGA 32 tetapi PRGA B32. Mungkin begitu, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Pak Ivan. Kemudian dari Pak Muhdar. Oke. Baik Pak Muhdar, ini pertanyaan yang juga menjadi PR bagi kami ya. Gen OSWIT 13 ya, OSWIT 11 kalau tidak salah, jadi PN3 8N3 atau XA13, ini mungkin saya salah tulis ya, mohon maaf. Jadi gen ini terkait dengan kalau kaitannya dengan ketahanan, dia terkait dengan interaksinya ini terkait dengan efflux atau pemompaan gula ya, sugar, glukosa dari dalam sel keluar sel, mempercepat proses. Tetapi di sisi lain gen XA13 ini, protein XA13 ini dia juga ternyata terlibat di dalam pembentukan polen. Nah, ini juga jadi masalah. Nah, sehingga ini yang kemudian kami coba berupaya, kalau misalnya yang kita ganggu saja hanya ini tetapi tidak ini yang resesifnya, maka bagaimana dampaknya? Apakah juga masih berpengaruh terhadap perkembangan polen apa tidak? Nah, dan yang memang masih yang menjadi kesulitan kami, kalau ini diaplikasikan pada varietas-varietas tanaman padi yang hanya punya alel yang dominan, tapi tidak punya yang resesif. Nah, ini yang menjadi masalah. Karena diketahui bahwa gen XA13 ini atau SWIT 11 atau OS8N3 ini punya peran terkait dengan pembentukan polen. Karena ekspresinya ketika dia padi membentuk polen, dia menjadi ekspresinya lebih besar di sana. Nah, ini dikhawatirkan akan mengganggu itu. Nah, ini yang kemudian belum bisa kami konfirmasi begitu. Mohon maaf Pak. Siapa tadi, Pak Muklis ya, Pak Muhdar. Jadi kami masih belum bisa sampai ke sana, belum bisa sana. Tapi hipotesis ya, dugaan-dugaannya adalah seperti itu, karena ada peneliti yang melakukan mutasi pada gen ini, ternyata polennya dia tidak terbentuk. Ada yang terbentuk tapi tidak sempurna. Nah, atau sedikit. Nah, ini yang kemudian juga akhirnya menjadi PR bagi kami. Baik, kemudian pertanyaan dari Bu Pratiwi, OS11 merupakan terana betul pada plasma. Apa sudah diketahui substrat spesifik gen tersebut? Baik, mungkin untuk Bu Pratiwi, saya sendiri masih belum tahu ya, belum punya banyak pengetahuan tentang substratnya, tetapi terkait dengan peranannya ini yang menjadi concern kami, yaitu upaya kami bagaimana menghambat jangan sampai efflux sugarnya ini, yang transport sugar yang berlebihan keluar daripada sel itu bisa terkendalikan. Nah, harapan kami sebenarnya yang kita akan lakukan, karena sifat ketahanan dari gen XA13 ini adalah resesif, maka target kami sebenarnya adalah yang pada gen yang dominan. Ya, gen yang dominan ini.
Nah, tapi memang permasalahannya tidak semua varietas tanaman padi itu heterosigot dengan alel yang seperti ini. Tapi mungkin ada saja yang satu, ada yang tidak ada yang resesifnya, hanya yang dominannya saja. Tetapi kalau hanya ada dominan ini menjadi permasalahan karena dia akan mengganggu perkembangan dari tanaman khususnya terkait dengan dugaannya adalah ke polen. Kemudian mudah-mudahan ini bisa menjawab. Nah, kaitannya dengan melakukan knockout atau down regulate ini, nah itu tadi harapannya kami berharap bahwa gen XA13 yang promotornya ini bisa terinduksi dengan efektor atau tail tadi dari Xanthomonas ini yang kemudian kami ganggu. Nah, tetapi ya itu tadi, akhirnya muncul pertanyaan baru dari tim kami bahwa kalau ini tanaman padinya hanya punya gen dominan, tidak ada resesifnya, bagaimana? Nah, ini yang kemudian kami berpikir kembali, sehingga yang strategi yang bisa kami lakukan berikutnya adalah mengantisipasi agar promotor ini biar tetap bisa bekerja, tetapi tidak dapat dikenali oleh efektor yang disuntikan oleh Xanthomonas. Mohon izin Pak Ardian, Oke, gimana? masih ada 5 menit Pak. Oh, baik Bu. Ini saya coba terkait dengan apa alasan Bapak menggunakan CRISPR sementara plasmatospoma. Benar sekali, mungkin ini jalan kami, ketertarikan kami mencoba pada level kajian terkait dengan bagaimana kalau gen 13 ini gen 13 ini kami lakukan editing lebih cepat dengan proses ini begitu. Nah, meskipun memang ya tadi kembali kepada pertanyaan pertama tadi bahwa masalah gen discovery ini bagaimana, tetapi sebenarnya tidak ada salahnya. Nah, adanya plasma nutfah, kita bisa menggunakan sumber daya genetik untuk melakukan, ketika kita sudah punya informasi itu, kita bisa lakukan breeding dengan lebih cepat. Tapi ketika kita agak kesulitan, nah ini maka ada teknologi lainnya yang bisa kita gunakan untuk mempercepat proses tersebut. Sebenarnya dua-duanya ini bisa berjalan, baik dengan pemanfaatan plasma nutfah untuk mengkaji gen-gen tersebut, atau dengan bioteknologi modern dengan cara mungkin genome editing begitu. Kemudian ada, nah terkait dengan gen SWIT ini mungkin yang gen SWIT 11 SWIT ini mungkin baru terbatas pada yang SWIT 11 atau XA13 ini yang sudah banyak dikaji sejak awal. Untuk gen SWIT lainnya ya, karena gen SWIT itu ada, kalau tidak salah ada 4 clade ya, cabang apa namanya, sucrose apa namanya ya, saya agak lupa ya, transport begitu, eventually will be transported. Nah, ini yang diketahui berperan terkait dengan ketahanan terhadap Xanthomonas itu adalah OSWIT 11. Yang lainnya belum ada informasi yang banyak terkait dengan ketahanan. Kemudian Pak Muhammad Aswad, mohon izin Bapak, bagaimana interaksi gen-gen di dalam tanaman dalam hal ini gen dominan dan aditif berada dalam satu tanaman. Nah, ini tadi kasusnya, kalau saya contohkan fokus pada gen 13, XA13 seperti ini. Karena ada gen yang resesif dan dominan. Yang dominan ketika ada patogen baru dia terekspresi dengan lebih hebat. Nah, sehingga nutrisi bisa diperoleh. Sedangkan XA13 resesif ini dia tidak terpengaruh dengan efektor dari patogen, sehingga dia bisa langsung memicu induksi atau ketahanan tanaman. Mungkin kira-kira seperti itu. Mungkin seperti itu, Bu Nur. Mohon maaf ini waktunya sangat terbatas ya guys. Mungkin nanti Bapak Ibu jika masih ada pertanyaan bisa menghubungi saya. Mungkin nanti di sini saya tuliskan. Di sini boleh Bu ya, di kolom chat saya tuliskan WA saya atau email saya, nanti kita bisa berkomunikasi lebih lanjut. Terima kasih Bu Nur. Iya, Pak Ardian mohon dituliskan ya Pak emailnya, kemudian jika berkenan sekalian nomor WA, kemudian kalau materi presentasinya boleh di-share ke teman-teman, mohon PDF filenya dituliskan di sini Pak.
Oke, siap Bu Nur. Insya Iya. Allah tidak masalah. Terima kasih atas sharing ilmunya Pak Ardian. Sukses selalu untuk penelitiannya. Terima Eh, kasih. Jika Bapak masih ingin bergabung sampai selesai, silahkan. Tapi jika Bapak ada tugas lain, dipersilakan untuk leave. Salam sukses Pak Ardian. Oke, terima kasih Bu Nur. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, kami akan melanjutkan webinar ini dengan pembicara yang kedua. Pembicara yang kedua adalah dari Pusat Riset Rekayasa Genetika dari Klaster Kesehatan. Beliau adalah Kartika Sari Dewi MSI. Mbak Kartika ini menyelesaikan S1 dari Universitas Pajajaran dan S2-nya dari ITB Molecular Biotechnology. Penelitian Mbak Kartika selama 3 tahun terakhir ini banyak yang terkait dengan pengembangan vaksin, terutama vaksin manusia. Ada meningitis vaksin, ada PVC, ada HPV. Kemudian juga telah menulis banyak publikasi serta menulis book chapter yang diterbitkan oleh LIPI dan mempunyai paten yang diterbitkan tahun 2017 serta memperoleh penghargaan Satya Lencana Karya Satya 10 tahun masa kerja dan pernah menerima beasiswa karya siswa dari Kemenristek Dikti. Baik Bapak Ibu, saya persilahkan Mbak Kartika Sari Dewi untuk memulai presentasinya. Monggo Mbak, dipersilahkan. Terima kasih Bu. Apa suara saya terdengar Ibu? Sudah jelas, siap. Sudah jelas. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan saya Kartika Sari Dewi dari Pusat Riset Rekayasa Genetika. Pada siang hari ini izinkan saya untuk berbagi sedikit informasi mengenai protein glycan coupling technology sebagai alternatif produksi vaksin glukokonjugat. Jadi untuk pendahuluan mungkin sedikit membahas mengenai apa yang dimaksud dengan vaksin glukokonjugat. Jadi vaksin ini merupakan suatu tipe vaksin yang dibuat dengan cara mengikatkan suatu glikan baik berupa kapsul polisakarida maupun O antigen secara kovalen dengan suatu molekul protein karier. Maaf izin matiin kamera ya, karena tidak stabil internetnya. Kemudian karena dia ini merupakan suatu bagian dari vaksin, jadi tipe vaksin ini dapat dikategorikan sebagai salah satu vaksin yang sangat aman dengan efikasi yang tinggi. Dan secara umum memang vaksin ini diaplikasikan untuk pencegahan infeksi bakteri invasif ataupun yang mengalami resistensi terhadap antibiotik. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa kapsul polisakarida merupakan salah satu faktor virulensi yang bersifat antifagositosis sehingga tidak dapat menghasilkan respon imun jangka panjang. Jadi mengikatkannya dengan suatu protein karier dapat membantu menghasilkan memori imunologis serta meningkatkan stabilitas vaksin tersebut. Jadi dia memang sangat efektif jika diberikan pada bayi ataupun anak berusia kurang dari 2 tahun di mana sistem imunnya belum terbentuk secara sempurna. Hingga saat ini sudah ada 4 glikokonjugat yang memiliki lisensi, yaitu yang digunakan untuk mencegah infeksi bakteri Haemophilus influenza tipe B, kemudian Neisseria meningitis, kemudian Streptococcus pneumoniae, dan Salmonella typhi. Dan di ini merupakan ilustrasi dari vaksin polisakarida dan juga vaksin glikokonjugat meningitis. Bisa terlihat perbedaannya. Kemudian ini merupakan perbedaan mechanism of action antara vaksin polisakarida dan vaksin glikokonjugat. Jadi sebagai contoh di sini ada vaksin PPV23 ya sebagai perwakilan dari vaksin polisakarida. Jadi dia ini merupakan gabungan dari kapsul polisakarida Streptococcus pneumoniae dari 23 serotipe. Kemudian yang sebagai perwakilan untuk vaksin glycoconjugate di sini ada PCV13 yang merupakan pneumococcus conjugate vaksin yang terdiri dari 13 serotipe
Streptococcus pneumonia. Jadi terlihat perbedaannya ketika diberikan vaksin polisakarida yang merupakan T-sel independen, maka ia akan secara langsung dapat merangsang diferensiasi sel B menjadi plasma sel yang menghasilkan IgM melalui interaksi dengan B-sel reseptor. Namun pada bayi dan anak berusia kurang dari 2 tahun, mekanisme ini memang belum matang, sehingga dibutuhkan suatu kerjasama antara sel B dan sel T untuk menghasilkan respon imun yang efisien terhadap imunogen. Sedangkan pada PCV13, glycopeptida nantinya akan dipresentasikan oleh antigen presenting cell melalui MHC kelas 2 ke T-cell yang nantinya membantu diferensiasi dan proliferasi sel B menjadi plasma sel menghasilkan IgG dan juga B-cell memory, sehingga dia lebih efektif untuk bayi dan anak kurang dari Berikut ini merupakan contoh-contoh vaksin glikokonjugat komersial yang sudah beredar di pasaran. Seperti yang terlihat di sini harga-harga vaksin tersebut sangat mahal ya. Contohnya PCV13, di mana vaksin ini berperan untuk mencegah infeksi bakteri Streptococcus pneumoniae, dan juga dia ini direkomendasikan oleh WHO menjadi vaksin rutin atau vaksin wajib bagi anak kurang dari 2 tahun. Dan pemberiannya itu dilakukan sebanyak 3 kali dan 1 kali booster. Jadi terbayang biayanya jika kita melakukan vaksin lengkap gitu. Jadi tentunya pemberian vaksin ini sangat terbatas gitu untuk anak-anak yang ekonominya menengah ke bawah. Padahal sebenarnya anak-anak yang butuh vaksin ini adalah anak-anak dengan lingkungan sanitasi yang buruk seperti itu. Jadi memang harus ada terobosan untuk menghasilkan suatu produk vaksin yang harganya lebih murah. Nah, kita lihat apa sih yang menjadikan dia ini harganya kok sangat mahal gitu ya. Jadi ternyata meskipun dia ini efikasinya tuh sangat baik sekali, namun pembuatan vaksin glikokonjugat yang saat ini beredar itu masih secara tradisional. Jadi dia itu dikonjugasikan secara kimiawi. Seperti yang bisa terlihat di gambar, jadi polisakarida itu langsung diisolasi dari patogen aslinya. Kemudian diisolasi, dipisahkan dari lipidnya, kemudian setelah itu diaktifasi secara kimia, dan kemudian karier proteinnya pun dia diekspresikan bisa secara rekombinan diekspresikan maupun memang diisolasi langsung dari bakteri inangnya gitu. Namun juga harus ada tahap purifikasi dan chemical activation. Nah, ketika dikonjugasikan secara kimiawi, nanti itu dia akan menempel polisakeridanya itu secara random. Nah, oleh karena itu proses purifikasinya itu sangat bertahap, bahkan kalau dari literatur itu ratusan kali proses purifikasi baru dia bisa diformulasi gitu. Dan tentunya proses buatannya itu menjadi tidak cost efektif gitu, cost produksinya jadi mahal. Nah, kemudian dikembangkan suatu metode baru untuk pembuatan vaksin glikokonjugat ini dengan proses yang lebih sederhana yang nantinya itu bisa didapatkan vaksin yang harganya itu lebih murah gitu. Jadi namanya adalah metode protein glycan coupling technology. Dan pada dasarnya metode ini tuh melakukan konjugasi secara enzimatik antara polisakarida dan protein karir secara in vivo dalam suatu sel inang bakteri, dan biasanya tuh sel inangnya ini adalah E. coli ya. Jadi nantinya gen-gen yang mengkode polisakarida, jadi gen-gen yang terlibat dalam biosintesis polisakarida itu di cloning dalam satu plasmid, kemudian di plasmid lainnya ada oligosaccharide transferase atau coupling enzimnya, dan di plasmid lainnya lagi nanti ada suatu karier protein yang di situ sudah disisipkan beberapa glycotek.
untuk situs penempelan dari si polisakaridanya ini. Jadi nanti ketiga plasmid ini akan dikoekspresikan secara bersamaan di dalam sel inang, sehingga tahapan purifikasinya tentu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan yang cara kimiawi, dan dia diharapkan dapat menurunkan ongkos produksi vaksin tersebut. Nah, berikut ini merupakan komponen-komponen yang penting dalam produksi vaksin glikokonjugat dengan metode PGCT. Yang pertama adalah glikan. Jadi kita harus benar-benar mengetahui gen-gen apa saja yang terlibat dalam biosintesis kapsul polisakarida. Karena idealnya gen-gen yang dibutuhkan itu akan berada dalam satu klaster gen yang sama pada suatu kromosom patogen natifnya. Namun ada kalanya juga itu berbeda klaster, jadi kita harus benar-benar mengetahui gen enzim-enzim potensial yang terlibat. Kalau misalkan di dalam satu klaster, tentunya kita mudah mengkloning gen tersebut. Tapi kalau misalkan dia berbeda klaster, tentunya kita harus membuat suatu operon sintetik yang memang hanya berisi enzim-enzim yang dipakai untuk setiap tahapan ekspresi glikan, seperti itu. Dan yang kedua adalah kita harus mengetahui jenis gula pertama pada rantai polisakarida dan juga jenis ikatan apa yang terbentuk antara gula pertama dan kedua pada glikan tersebut, karena hal ini berkaitan dengan jenis enzim oligosakaril transferase yang nantinya akan digunakan. Seperti itu. Kemudian kita harus mengetahui sekuen glycotek yang merupakan konsensus sekuen yang dikenali oleh coupling enzyme untuk mengikatkan glikan pada protein karier, di mana glycotek ini nantinya akan kita tambahkan pada sekuen protein kariernya tersebut. Kemudian yang terakhir adalah pemilihan plasmid ekspresi. Pertimbangannya itu bisa berdasarkan copy number, marker seleksi, dan sistem regulasi. Dan karena memang yang diekspresikan ini banyak gen ya, satu operon, maka biasanya dipilih plasmid ekspresi dengan copy number yang rendah. Ini merupakan contoh dari cluster gen yang mengkode enzim-enzim untuk sintesis kapsul polisakarida pada Streptococcus pneumoniae, dan di bagian kanan ini terdapat struktur polisakaridanya, di mana nantinya monosakarida pertama juga akan sangat menentukan jenis enzim coupling yang kita akan pakai, seperti itu. Nah, ini merupakan jenis-jenis coupling enzim yang umum digunakan. Ada tergantung dengan posisi attachment-nya, apakah dia di N-link atau O-link, kemudian sekuen glikoteknya pun berbeda-beda, seperti itu. Dan selanjutnya adalah menentukan karier protein. Jadi sebenarnya hingga saat ini tuh ada 5 jenis karier protein yang memang sudah sering digunakan pada vaksin-vaksin glikokonjugat yang sudah berlisensi tentunya. Yang pertama ada modified non-toxic diphtheria toxin, kemudian tetanus toxoid, diphtheria toxoid, meningococcal outer membrane protein complex, dan Haemophilus influenzae protein D. Yang 3 teratas adalah yang memang paling sering digunakan dalam pembuatan protein glikokonjugat atau vaksin glikokonjugat ya. Namun memang pemakaian protein karier ini secara berlebihan dapat menyebabkan fenomena yang namanya carrier induced epitope suppression, di mana dapat mengurangi efikasi dari vaksin glikokonjugat di masa yang akan datang. Oleh karena itu perlu dikembangkan suatu karier protein baru yang memang memiliki lebih banyak benefit. Ada beberapa kriteria yang dibutuhkan oleh protein karier, yaitu memiliki imunogenisitas yang baik, dapat diekspresikan dengan baik oleh sel inang, dan kemudian solubilitasnya juga baik. Salah satu contohnya adalah faktor virulensi yang berasal dari patogen yang sama dengan glikan yang memang kita gunakan gitu.
Hal ini sangat disarankan karena dapat menghasilkan respon imun tidak hanya terhadap glikannya, tapi juga terhadap protein kariernya itu sendiri. Dan memang ada penelitian jika kita memilih protein dari faktor virulensi yang lestari, yang artinya ada di setiap serotipe, itu nantinya cakupan vaksin yang dihasilkannya itu akan lebih luas seperti itu. Kemudian juga kita bisa menambahkan jika memungkinkan, kita dapat melakukan penambahan beberapa sekuen glycotek pada daerah yang fleksibel dan terekspos pada protein karier, sehingga dapat menghasilkan suatu protein yang hyperglycosylated yang nantinya dapat meningkatkan imunogenisitas. Dan saat ini memang sudah banyak peneliti yang menemukan sekuen glycotek yang pendek-pendek yang memungkinkan untuk penambahan sekuen-sekuen tersebut pada protein karier tanpa mengubah strukturnya secara signifikan. Dan karena memang dia ini nantinya itu diekspresikannya di periplasma, jadi nanti protein kariernya pun akan ditranslokasikan di periplasma, sehingga kita juga harus melakukan optimasi sinyal peptida yang paling baik sehingga protein tersebut dapat terekspresi baik di kompartemen periplasma. Selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah sel inang bakteri. Memang umumnya bakteri yang digunakan adalah turunan dari E. coli K12 yang sudah tidak memiliki O antigen, karena O antigen ini ternyata dapat berkompetisi dengan glikan rekombinan dalam proses biokonjugasi. Kemudian juga integrasi gen-gen yang terlibat dalam proses PGCT ke genom inang itu terbukti dapat mereduksi beban metabolisme sel sehingga dapat meningkatkan produksi protein glikokonjugat. Jadi memang ada penelitiannya bahwa bisa jadi klaster gen polisakaridanya yang diintegrasikan ataupun enzim coupling enzimesnya itu terbukti meningkatkan hasil ekspresi glikokonjugat seperti itu. Kemudian juga kita bisa melakukan delesi pada gen-gen natif pada kromosom inang yang ternyata dapat mengganggu proses sintesis glikan atau glikokonjugat seperti itu. Ini merupakan contoh rekayasa sel E. coli SDB1 di mana terdapat delesi pada gen wall dan WIC-A. Jadi wall itu merupakan gen yang mengkode antigen ligase wall, di mana pada kompartemen periplasma, enzim ini akan berkompetisi dengan coupling enzyme untuk mentransfer glikan ke lipid A dan membentuk LPS. Oleh karena itu, delesi gen wall akan meningkatkan ketersediaan substrat monosakarida untuk glikosilasi protein yang dimediasi oleh rekombinan coupling enzyme seperti itu. Dan sedangkan WK sendiri bekerja untuk mengkatalisasi transfer awal N-acetylglucosamin ke lipid karier andikaprenyl fosfat dan memulai biosintesis dari glikan inang atau O antigen. Maka delesi dari gen ini akan menghilangkan glikan-glikan natif yang nantinya mengganggu sintesis glikan rekombinan. Sehingga nanti dapat dihasilkan glikan yang lebih glikokonjugat yang lebih banyak seperti itu. Nah, ini merupakan sel-sel E. coli yang sudah banyak direkayasa oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Dan sebenarnya memang tidak hanya E. coli ya, ada juga bakteri lain, namun rata-rata publikasi itu mereka melakukan ekspresinya di sel E. coli seperti itu. Ini merupakan vaksin-vaksin yang memang sedang dikembangkan, jadi memang cukup banyak vaksin-vaksin glikokonjugat yang sedang tahap clinical trial ataupun preclinical. Namun memang untuk yang vaksin yang sudah berlisensi itu belum ada dengan metode ini.
Dan ini merupakan, jadi sebenarnya di Telris kami sedang berupaya untuk mencoba produksi vaksin glikokonjugat, namun memang baru dimulai tahun kemarin, dan karena keterbatasan dana, ada pemotongan, jadi kita belum belum bisa pesan gen untuk klaster yang mengkode enzim-enzim yang terlibat pada kapsul polisakarida. Jadi kita baru dapat mengekspresikan enzim couplingnya dan juga protein kariernya. Dan di sini kita menggunakan kapsul polisacaridanya itu dari Streptococcus pneumoniae serotype 8. Di sini bisa terlihat, jadi seperti yang tadi sudah disampaikan, bahwa kita harus tahu gen-gen apa saja yang memang paling penting digunakan untuk sintesis kapsul di E. coli. Jadi kalau misalkan memang tidak digunakan, kita bisa buang gennya, dan kita hanya pakai gen-gen yang pentingnya saja, seperti itu. Kemudian untuk karier proteinnya, kita pakai faktor virulensi yang lestari dari Streptococcus pneumoniae, ada PUA, yang dikonjugasikan dengan suatu sekuen glikotek ya. Sebenarnya ini kompi ini sekuennya cukup panjang, jadi itu seperti pilin gitu. Jadi bukan glikotek yang pendek-pendek seperti yang tadi disampaikan sebelumnya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Nurmala. Terima kasih sharingnya Mbak Kartika Sari Dewi. Bapak Ibu, jika ingin mengajukan pertanyaan kepada Mbak Kartika, boleh ditulis di chatroom atau dengan fitur raise hand jika ingin berdiskusi langsung. Baik Bapak Ibu, kami persilahkan. Belum ada yang ingin bertanya. Atau yang akan berdiskusi dengan Mbak Kartika, apakah sudah ada terlihat di sini? Baik Bapak Ibu, saya mencoba bertanya ke Mbak Kartika. Saya lihat Mbak Kartika ini penelitiannya terkait pengembangan vaksin semua ya Mbak ya? Sebenarnya akhir-akhir ini aja Bu, kalau saya dulu itu lebih ke sebenarnya protein rekombinan, ada biosimilar, terus kemudian juga pernah melakukan produksi antibodi HCV seperti itu. Cuman akhir-akhir ini memang lebih mengarah ke vaksin seperti itu Bu. Oh iya ya. Saya kan dari klaster tanaman ya Mbak, jadi kurang paham tentang klaster kesehatan. Itu Iya baik Bu. kalau pengembangan vaksin itu apakah banyak kerjasama dengan industri langsung atau kita penelitian sendiri, kemudian jika hasilnya prospektif gitu, kemudian baru menawarkan ke mitra-mitra industri, itu kurang lebihnya gimana Mbak? Kebetulan kalau mungkin saya nggak berkompetensi untuk menjawab ya Bu ya, karena memang selama ini saya hanya terlibat di penelitian teknis dan juga kalau untuk kerjasama dan lain-lain itu memang mungkin PI-PI besar yang seperti Pak Apon, Kak Andri Wardiana mungkin lebih bisa menjawab Bu, seperti itu. Cuman selama ini memang masih mengerjakan vaksin-vaksin yang masih dikerjakan di skala lab saja, seperti itu. Oke. Terima kasih Belum Mbak. sampai ke industri. Iya. Terima kasih.
Bapak Ibu ada yang ingin berdiskusi? Silahkan langsung. Atau menuliskan pertanyaan di chat room. Izin bertanya, Bu Nur. Iya, silahkan. Menarik sekali Mbak Kartika Sari Dewi. Maaf kalau pertanyaannya mungkin kurang berbobot ya Mbak Kartika, karena saya pribadi dari orang tanaman begitu. Tadi kan apa tujuan dari produksi vaksin glikokonjugat itu, tujuannya itu diperuntukkan untuk vaksinasi bayi di bawah 2 tahun begitu. Ya, Ya. bagaimana? Ya. Sekarang yang ingin saya tanyakan, jika apakah memungkinkan untuk pengguna yang misalkan autoimun atau apa ya, yang sangat rentan untuk divaksin gitu menggunakan vaksin seperti ini, apakah bisa atau bagaimana Mbak Kartika? Terima Saya kasih. ucapkan terima kasih pada Mbak Nur Rohmah atas pertanyaannya. Jadi memang sebenarnya vaksin glikokonjugat ini nggak hanya peruntukannya nggak hanya anak-anak yang berusia kurang dari 2 tahun ataupun bayi ya, tapi juga pada lansia dan orang-orang dengan imunokompromis, jadi yang sistem kekebalan tubuhnya tidak bagus seperti itu. Memang tujuannya nggak cuma anak-anak, cuma mungkin tadi saya kurang menyampaikan Mbak. Seperti itu Mbak. Baik, terima kasih Mbak. Iya, sama-sama Mbak Nur. Terima kasih Bu Nur atas pertanyaannya. Bapak Ibu yang lain, apakah masih ada yang ingin berdiskusi dengan Mbak Kartika? Saya mau bertanya, Bu Nur. Silakan, silakan Bu. Ya, Mbak Dewi, saya ini sih penasaran aja karena ukuran yang akan diintroduksinya cukup besar ya. Itu kendalanya apa, Mbak? Terus hostnya apa sih yang digunakan? E. coli atau yeast misalnya? Ya, baik. Terima kasih pertanyaan Teh Dini. Jadi sebenarnya kalau ukuran proteinnya mah nggak terlalu besar karena sebenarnya kan yang jadi patokannya si protein kariernya itu yang akan kita isolasi, dan yang lainnya itu sebenarnya kecil-kecil cuma banyak gitu Teh, dan itu memang jadi satu tantangan. Ya, jadi tantangan karena kan kita harus maintenance 3 plasmid dengan gen yang gede-gede gitu ya Teh. Sebenarnya itu sih tantangannya. Kalau proteinnya sih enggak. Proteinnya enggak terlalu besar, tergantung kalier yang kita pakai gitu ya. Dan untuk produksinya, karena dia ini diekspresikan secara polisistronik, jadi yang memungkinkan memang hanya di bakteri gitu untuk saat ini. Kalau di yeast dan di human cells kayaknya belum ada sistem ekspresi yang bisa, maksudnya mereka tidak punya sistem ekspresi seperti itu gitu Teh. Jadi memang cocoknya hanya untuk di bakteri dan rata-rata yang digunakan memang E. coli, bakteri E. coli standar yang K12 seperti itu Teh. Itu kalau ada 3 plasmid berbeda untuk menyimpan beberapa gen, kan kalau di bakteri itu ada itu ya, ada apa sih, compatibility plasmid gitu. Maksudnya yang kayak yang nanti ada yang nggak dipelihara gitu. Kalau untuk stabilitasnya gimana ya itu? Co3 gitu? Iya, jadi kita memang pakai marker seleksinya beda-beda Teh. Jadi ada yang ada macam-macam, misalkan kalau antibiotik ada yang pakai ampicillin, ada yang pakai kanamisin, ada yang pakai tetrasiklin gitu Teh. Jadi supaya menjaga bahwa plasmidnya tuh nggak akan kabur gitu. Nggak akan hilang maksudnya. Iya. Berarti ada 3 penanda seleksi ya? Betul, jadi tentunya tiap gen harus punya plasmid dengan marker seleksi yang beda-beda supaya tetap terjaga itunya plasmidnya sampai akhir gitu. Iya betul, karena kan biasanya suka gitu ya, suka bahkan antar sesama plasmid juga kayak bersaing gitu. Mungkin nggak akan dipelihara sama
karena jadi beban mekanismenya. metabolismenya juga ya Teh. Iya betul, ini jadi koekspresi ya berarti tiga-tiganya itu ya? Betul, iya koekspresi, iya Oh, diekspresikan oke. secara bersamaan. Terus satu lagi, Mbak Dewi, itu kalau misalnya apa namanya di E. coli berarti nanti di inclusion body ya atau gimana proteinnya? Enggak, kalau di sini sebenarnya dia memang dipilih sengaja karier proteinnya tuh yang dia bisa terlarut secara sempurna Teh. Jadi nanti dia diekspresikannya di periplasma karena proses glikokonjugasinya, maksudnya biokonjugasinya nanti terjadinya di periplasma. Sehingga karier proteinnya kita tambahkan suatu sinyal peptida yang akan mengarahkan posisi ekspresinya nanti akan di periplasma seperti itu Teh. Oh iya. Sekarang udah berhasil diekspresikan tiga-tiganya ya, Mbak Dewi? Oh, kalau tiga-tiganya belum Teh, karena yang tadi dia Ya. sampaikan kalau gen yang besarnya itu belum kita sintesis ya, karena keterbatasan dana tahun kemarin ada pemotongan. Nah, kita sedang mengusahakan tahun ini, kebetulan dapat dana lagi, semoga bisa bisa dipesan, jadi kita bisa coba tiga-tiganya. Kalau yang dua udah bisa diekspresikan secara bersamaan, protein karier dan itunya. Iya, itu enzimnya. purifikasinya sekaligus tiga, mau dipisah-pisahin satu-satu atau sekaligus emang jadi tiga jadi satu protein produk gitu ya? Sebenarnya kalau purifikasinya kita cuma satu produk aja, karena nanti kan di periplasma itu kalau memang dia ekspresinya bagus, sudah langsung dikonjugasi, langsung terkonjugasi ya, dia udah berbentuk glikokonjugat. Jadi si protein karirnya udah punya glikan gitu. Jadi nanti yang kita purif ya hanya dia aja satu, gitu Teh. Yang lainnya kita nggak kita perhitungkan lagi. Dia hanya membantu pada saat proses produksinya saja. Iya, konfirmasi skala proteinnya pakai selain SDS sebenarnya karena ada glikannya ya itu. Iya betul. Konfirmasinya Jadi sebenarnya dia itu ini nggak saya tampilin ya, tapi sebenarnya unik karena nanti tuh kelihatan banget ketika di SDS ataupun di Western blot, nanti tuh patternnya tuh beda sekali dengan protein rekombinan biasa. Jadi nanti tuh dia kayak ladder marka protein kan dia berlayer-layer gitu ya Teh. Jadi kayak ada garis-garisnya ke atas. Nah itu seperti itu pembedanya. Apakah dia terglikosilasi atau enggak? Jadi bedanya dia dengan protein karier yang nggak ada apa-apanya tuh kalau ada kalau ada glikannya itu nanti dia akan ada ladder-like pattern gitu. Berarti rencana Mbak Dewi konfirmasinya levelnya sampai Western atau ada yang lebih ini lagi? Bisa pakai MS juga sih Teh untuk mengetahui bahwa polisakaridanya itu benar nggak ya sesuai target kita, atau jangan-jangan itu bisa jadi kan polisakarida inang ya Teh, karena kan kita juga harus tahu. Nah itu kompleksnya adalah kita harus tahu juga nanti dia itu biosintesisnya seperti apa di dalam sel, karena kalau misalkan ada gen-gen yang nantinya menginterferensi, bisa jadi glikan yang ditempelkan di kariernya itu bukan glikan rekombinan tapi malah glikan dari host gitu. Makanya rata-rata yang digunakan adalah E. coli K12 yang sudah tidak memiliki O antigen seperti itu. Iya. Oke. Makasih Mbak Dewi. Sama Teh Dini. Sudah ada beberapa penanya di chat room. Mohon dijawab dulu Mbak Kartika. Ibu maaf yang mana? Tanya mulai dari yang mana Ibu? Yang di chat room, Mbak Francisca bukan ya? Dari Mbak Yona Pratiwi. Mbak Yona. Ya. Yaitu seperti yang tadi sudah dijelaskan untuk Mbak Yona, apa saja kriteria yang perlu diperhatikan dalam pemilihan protein glikan maksudnya glikannya kali ya, untuk vaksin. Tentunya kita harus tahu dulu karakter dari glikannya dan juga informasi genetiknya lengkap apa enggak. Kalau misalkan informasi genetiknya lengkap, maksudnya enzim-enzim yang terlibat dalam jalur biosintesis polisakaridanya itu informasinya udah lengkap, itu bisa kita gunakan. Dan setelah kita tahu informasinya, kita juga harus tahu kira-kira pola
pola gula-gulanya itu seperti apa. Kalau misalkan sudah tahu, nanti kita lihat monosakarida pertamanya itu apa, kemudian ikatan antara monosakarida pertama dan yang kedua itu apa, karena nanti kita itu juga ada hubungannya dengan pemilihan apa namanya coupling enzim atau oligosaccharide transferase-nya itu, seperti itu Mbak Ibnu. Ini dari Mas Nicholas Semohoki. Jadi Bu Dewi, saya ingin bertanya, mengapa pada vaksin yang sedang dikembangkan dipilih antigen dari serotipe 8 Streptococcus pneumoniae, kenapa nggak yang lain gitu ya? Ya terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kenapa pilih ya Streptococcus? Jadi sebenarnya alasannya kurang saintifik. Jadi awalnya memang maunya serotype 4, namun ternyata karena kita harus membuatnya itu secara sintetik ya, dan klaster gennya itu sangat panjang yang mempengaruhi jumlah harga pembelian gen sintetiknya awalnya itu. Apa namanya? Jadi kita pilih yang klasternya lebih apa ya namanya? Lebih sedikit gitu jumlah gennya. Baru nah salah satunya adalah serotipe 8 seperti itu. Dan memang serotipe 8 ini juga lagi mulai dikembangin sih. Jadi cukup menarik juga dibanding serotipe 4 seperti itu. Jadi di antara apa ya? Di antara serotipe lain, serotipe 8 ini glikannya yang paling sederhana seperti itu. Mungkin itu jawabannya Ibu. Mungkin Mas? pertanyaan yang dari Mbak Francisca itu ada salah ketik ya. Mungkin apakah setiap penyakit, maksudnya begitu ya, nggak ada tanamannya. Apakah setiap penyakit bisa ditanggulangi dengan penggunaan vaksin maksudnya itu. Kalau tidak bisa, apa syarat-syarat penyakit yang bisa disembuhkan dengan vaksin? Kelihatannya pertanyaannya begitu, mungkin ada salah ketik dari beliaunya. Kayaknya kurang paham sih sebenarnya Bu pertanyaan, cuman mungkin coba jawab ya Bu. Syarat-syarat penyakit untuk bisa disembuhkan dengan vaksin. Sebenarnya vaksin ini nggak menyembuhkan ya, tapi mencegah infeksi penyakit. Nah itu biasanya penyakit-penyakit yang sangat mudah menular, atau yang memang seperti apa namanya, yang tadi ya, jadi penyakit-penyakit yang resisten terhadap antibiotik gitu, itu yang biasanya dipilih untuk kita kembangkan seperti itu. Yang prevalensinya tinggi lah, gitu. Sudah ada datanya, biasanya seperti itu. Ini ada pertanyaan lagi. Baik Bu, kalau aspek epidemiologinya, apakah serotipe 8 ini yang predominan saat ini? Sebenarnya setahu saya, jadi kalau Streptococcus pneumonia ini, setiap wilayah geografis itu beda-beda ya serotipe yang dominannya. Bisa jadi kalau misalkan di Asia apa, di Eropa apa. Nah makanya kadang PCV13 itu enggak selalu cocok gitu untuk dipakai di daerah lain gitu, di luar daerah tempat produksinya seperti itu. Namun ada penelitian kalau misalkan kita membuat jadi gini, kalau misalkan yang sekarang lagi sudah beredar gitu ya, itu kan protein kariernya itu yang memang udah umum digunakan. Nah kalau misalkan dengan metode PGCT ini kita bisa lebih fleksibel kan pemilihan protein kariernya. Nah, ada penelitian kalau misalkan faktor virulensi dari Streptococcus pneumoniae, tapi dia lestari, artinya di seluruh serotipe dia ada. Itu tuh ternyata ketika dia dibuat glikokonjugatnya, walaupun dia hanya satu serotipe ya, dari satu serotipe, glikannya itu dia bisa mengcover jadi hasil respon imunnya itu mirip dengan yang divaksin dengan PCV13, itu udah ada penelitiannya. Jadi kalau misalkan memang kita mau mengembangkan vaksin seperti itu bisa lebih murah juga kan, karena kan kita cuma produksi satu serotipe tapi dia aktif untuk serotipe lain. Jadi serotype independent namanya.
Mungkin gitu ya untuk Nicholas, Mas Nicholas. Bu Nur, boleh izin bertanya, Bu Nur? Silakan Pak, Nggih. silakan. Baik, terima kasih. Ini menarik ya, meskipun lintas sektoral ini dengan saya di bidang pertanian, ini bidang kesehatan ya. Tapi prinsipnya saya kira mungkin kalau vaksin ini kan di sel animalia kan ada sistem pengingat ya. Kalau di tanaman kan nggak punya T-cell untuk mengingat-ingat, sehingga sekali kena sembuh, kalau kena ya masalah lagi begitu. Kalau manusia kan ada sistem vaksinasi. Nah, saya cuma ingin tanya, mungkin menurut pengalaman dari Bu Kartika ya, terkait dengan timeline untuk pengembangan vaksin dengan teknologi seperti ini itu kira-kira butuh waktu berapa lama ya? Sehingga nanti memang bisa dihasilkan, karena saya terus terang saya juga agak risau terkait dengan yang akhir-akhir ini kayak COVID begitu ya, vaksin anak bangsa, tapi kayaknya kok muncul di terakhir-terakhir kayak film-film India begitu ya. Nah, padahal sekarang kondisi sudah menurun. Nah, ini kira-kira bagaimana nantinya? Kalau bisa ya memang sejak awal sudah bisa dihasilkan sendiri, sehingga memang kita bisa mandiri dalam kesediaan vaksin yang seperti ini begitu dengan teknologi ini. Gimana Bu Kartika? Iya, terima kasih sebelumnya Pak atas pertanyaan Pak Ardian. Jadi sebenarnya kan kalau vaksin glikokonjugatnya sendiri sudah ada di pasaran ya Pak, dan memang efektif. Cuman kita cari apa ya, metode baru untuk mendapatkan vaksin dengan harga yang jauh lebih murah. Karena kan seperti yang tadi terlihat, dia itu mekanisme yang dipakai untuk produksi glikokonjugat yang sekarang itu tahapan purifikasinya itu banyak yang akhirnya ongkos produksinya jadi mahal. Nah, namun memang hingga saat ini, kalau nggak salah dikembangkannya itu mulai 2008 kalau nggak salah metode ini tuh. Jadi sampai saat ini memang belum ada Pak, belum ada vaksin yang sudah berlisensi dengan metode ini tuh belum ada. Jadi mungkin masih sangat panjang, apalagi kalau misalkan kita yang baru memulai ini mungkin bisa lebih dari 10 tahun mungkin ya Pak. Karena ya itu tadi informasinya pun masih belum terlalu banyak mengenai lokus dari glikannya, kemudian enzim-enzimnya pun sekarang masih tahapan menggali enzim apa yang kira-kira cocok digunakan untuk sistem ini gitu. Kemudian glikoteknya seperti apa, nah itu tuh masih dalam tahap investigasi gitu loh Pak. Jadi kayaknya mungkin memang kita memulai saat ini, tapi untuk produksi hilirisasinya mungkin butuh waktu cukup lama, seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin yang mungkin sedikit lagi ya. Memang jadi masalah ya selama ini kalau di vaksin ya itu kejar-kejaran. Yang dikhawatirkan ini pikiran agak liar saja. Khawatirnya pada waktu vaksin ini dengan teknologinya sudah selesai siap, ternyata tadi kasusnya penyakitnya nih sudah under control benar-benar, bahkan mungkin tidak perlu apalagi mungkin sudah musnah begitu. Nah, ini kira-kira ide dari teknologi ini apakah hanya untuk ke Staphylococcus ya? Salah satunya ya. Ya. Jadi bisa beberapa patogen ya? Iya bisa. Patogen-patogen terutama yang memiliki kapsul polisakarida atau antigen, ataupun vaksin yang memiliki resistensi terhadap antibiotik. Jadi memang jadi mungkin Pak kalau misalkan kaitannya dengan nanti vaksinnya bisa patogennya bisa bermutasi, nggak aktif lagi. Nah itu yang kita cegah Pak justru dengan vaksin glikokonjugat ini, karena dia seperti yang tadi disampaikan, dia kalau misalkan dengan
Metode ini memungkinkan vaksin serotype independen, jadi nggak bergantung serotype, walaupun kayak sekarang Streptococcus pneumoniae, dia serotipenya udah 100, padahal pas lagi dimulai penelitian ini itu masih 90-an gitu. Tapi kalau misalkan memang berhasil, nanti tuh dia bisa independen serotype secara teorinya ya Pak, dan memang sudah dibuktikan sih di London School of Hygiene and Tropical Medicine kalau nggak salah, itu tempat pengembangan dari vaksin Streptococcus pneumoniae dengan metode VGCT ini gitu Pak. Oke, terima kasih Bu Mbak Kartika. Iya, sama-sama Pak. Baik Bapak Ibu, kami masih ada waktu 5 menit lagi. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh menuliskan di chat room atau raise hand. Mbak Kartika, mungkin sebelum berakhir, apakah berkenan jika materi presentasinya di-share kepada yang hadir hari ini? Baik Bu, nanti saya share ya Bu ya, sebentar. Saya stop sharing dulu ya Bu. Iya. Baik Bapak Ibu, saya mengingatkan bagi yang belum mengisi daftar hadir, silakan mengisi. Sudah ada tadi di chat room untuk linknya. Kemudian materi dari pembicara pertama Pak Ardian juga sudah kami share berikut email dan WA beliau. Jika ada yang berminat untuk diskusi lanjut dipersilahkan. Kami masih menunggu sharing materi dari Mbak Kartika. Sudah ya Bu? Iya, sudah. Ya. Bapak Ibu silahkan di-save, disimpan masing-masing dari materi PPT Mbak Kartika dan Pak Ardian, karena setelah selesai webinar ini, kalau belum menyimpan, sayang sekali, materinya sangat menarik. Sudah semua saya kira. Baik, terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu. Saya kembalikan acara ini kepada moderator. Salam sehat dan terima kasih atas kehadirannya. Baik, terima kasih kepada Bu Nurmala yang telah memandu sesi paparan dan diskusi serta para narasumber atas paparannya yang sangat menarik. Baik Bapak Ibu, demikian acara Friday Scientific Sharing Seminar Series ke-14 Pusat Riset Rekayasa Genetika pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Pusat Riset Rekayasa Genetika, Ketua Tim Perencanaan dan Program Pusat Riset Rekayasa Genetika, para narasumber dan moderator, serta Bapak Ibu peserta yang sudah mengikuti acara hari ini hingga selesai. Kami mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan selama acara berlangsung. Saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu untuk mengisi presensi yang ada di kolom chat. Sampai jumpa lagi pada acara Friday Scientific Sharing Seminar berikutnya, tentunya dengan tema yang berbeda. Baiklah Bapak Ibu, izinkan saya menutup acara dengan sebuah pantun. Mentari senja telah tenggelam. Hujan turun mulai terjatuh. Kami tutup FS3 dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tilis Riani, beserta panitia pamit undur diri. Terima kasih, salam sehat Bapak Ibu semua. Terima kasih semuanya. Salam. Terima kasih Pak